Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Beberapa waktu lalu sejumlah elit partai politik termasuk sosok-sosok yang akan diusung menjadi calon presiden sudah memanaskan mesin politik, dan saat ini kendaraan politik sudah bergerak dan mulai berlomba-lomba mencapai tujuan. Tujuan jangka pendek sebelum Pilpres 2024 dimulai, yakni menggait tokoh-tokoh potensial untuk disandingkan menjadi calon wakil presiden di Pilpres nanti, saudara. Dan yang kini tengah disorot, yakni bakal calon wakil presiden yang kini tengah digodok PDI Perjuangan untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Sejumlah nama bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo diungkap Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani. Nama-nama itu antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Puan pun membocorkan kriteria seperti apa yang akan dipilih mendampingi Ganjar. Menurutnya, PDI Perjuangan akan memilih sosok yang sesuai dengan visi dan misi, bisa bekerja dengan Ganjar Pranowo, cinta tanah air, punya jiwa nasionalisme, serta punya rekam jejak yang bagus. Dan begitu nama-nama dimunculkan PDI Perjuangan, sejumlah tokoh tadi mulai bereaksi. Salah satunya saudara Sandiaga Uno. Saat bertemu bakal capres Ganjar Pranowo, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan itu mengaku memiliki kedekatan yang baik dengan Ganjar. Namun menurut Sandi, keputusan bakal capres dan cawapres ada di tangan pimpinan partai politik. Kita punya chemistry yang baik dan dalam minggu ini aja sudah hampir 3 kali bertemu, jadi hubungan kami memang baik, tapi keputusan capres-cawapres itu adalah di pimpinan partai politik. Tapi yang menarik dan jadi sorotan yakni langkah mengejutkan PDI Perjuangan yang memunculkan sejumlah nama bakal cawapres dari luar lingkaran koalisi. Namanya yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar yang kita ketahui bersama sudah menjalin koalisi dengan Partai Gerindra dengan Prabowo Subianto sebagai bakal capres yang diusung. Nah, banyak yang bertanya-tanya strategi dan peran apa yang sedang dimainkan PDI Perjuangan. Apakah benar langkah ini untuk memecah suara lawan politik di Pilpres 2024? Cak Imin pun, sapaan akrab Muhaimin, menyatakan akhir dari teka-teki siapa yang akan berdampingan dengan siapa di Pilpres nanti, semua berserah pada takdir. Yang pertama hadir bersama kita Ketua Umum Gerindra Pak Haji Prabowo. Tepuk tangannya dahsyat, penuh rasa cinta. Mohon maaf Mbak Puan, saya sebut pertama karena kita sudah koalisi 11 bulan lamanya. Hanya takdirlah yang menentukan nasib kita. Oke, lalu bagaimana respons Gerindra sebagai teman koalisi PKB menanggapi pernyataan takdir dari Cak Imin? Dan sejauh ini Gerindra menegaskan hubungan mereka dengan PKB berjalan baik. Gerindra pun memastikan tetap setia berkoalisi dengan PKB. Bahkan Gerindra mengklaim hingga kini Cak Imin masih kandidat terkuat bakal cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Masih hangat dan masih saling mempercayai, saling menghargai. Baik pembicaraan antara Gerindra dengan PKB ataupun pembicaraan antara PKB dengan Gerindra. Apa itu? Yakni pembicaraan bahwa keduanya untuk saling bekerja sama, membangun kerjasama politik 2024. Dan berkali-kali kami mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa adalah orang yang memegang posisi paling utama untuk mendampingi calon wakil presiden di Pak Prabowo Subianto. Kendati Gerindra menyatakan demikian, godaan-godaan politik ditambah anasir-anasir publik terus meluas menginterpretasikan segala kemungkinan yang terjadi pada PKB. Publik menilai berbagai sinyal kedekatan Cak Imin dengan PDI Perjuangan dan Presiden Joko Widodo sulit ditampik. Mulai dari kedekatan mereka di peringatan Harlah ke-25 PKB hingga unggahan Ganjar Pranowo saat bertemu Cak Imin belum lama ini. Nah, pada unggahan di akun Instagram pribadinya, saudara, Ganjar bahkan menuliskan keterangan foto. Biar energinya makin bertambah, Gus Imin ternyata memilih minuman berwarna merah. Kelakar Ganjar. Dari sinilah publik menafsirkan bisa saja koalisi PKB dengan Gerindra jelang Pilpres akan berubah. Kalau dilihat dari sisi ini, saya membacanya tentu saja proposal
atau bargaining yang masih diharapkan oleh PKB adalah koalisi mana yang ingin atau berani menempatkan Gus Imin untuk menjadi cawapresnya. Oke, ditahan di situ. Proposalnya tidak koalisi masih sangat terbuka. Dan tidak hanya Cak Imin, saudara, sosok yang dibidik PD Perjuangan berasal dari luar koalisi. Ada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang juga masuk dalam radar PDI Perjuangan. Saat ini, seperti diketahui, Partai Demokrat merupakan mitra koalisi dari Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera yang mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal capres. Jauh sebelum PDI Perjuangan menunjukkan kedekatan dengan Cak Imin, AHY sudah lebih dulu dalam tanda kutip didekati PDI Perjuangan. 18 Juni 2023 lalu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu saat dengan AHY di Komplek Gelora Bung Karno. Setelah masing-masing berolahraga di sana. Nah, pertemuan yang sederhana namun penuh simbol. Kendati memang saat ditanya soal kemungkinan bergabungnya dua partai politik ini di Pilpres, AHY menjawab pihaknya dan PDI Perjuangan sejauh ini menghormati komitmen koalisi masing-masing. Mengembrace itu artinya menyadari posisi kedua partai, justru tadi sangat terbuka akhirnya. Kalau ada yang bertanya kesepakatan seperti apa, kami sama-sama sepakat ingin pemilu 2024 ini berjalan dengan damai. Tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras. Lalu bagaimana respons Anies Baswedan melihat nama AHY masuk dalam radar bakal cawapres Ganjar Pranowo? Dan saat ditanya hal ini, Anies mengaku tidak mempermasalahkan hal itu. Anies bahkan memastikan koalisi perubahan masih solid dan Demokrat masih berada dalam koalisi. Nama Pak AHY kan ditarik-tarik ke kubu lain, gimana Pak tanggapannya Pak? Menurut saya malah bagus. Jadi bagaimana teman-teman di Demokrat berkomunikasi dengan partai lain, tapi pilihan sikap itu tidak berubah. Ya. Di balik heboh-heboh gosip politik, siapa dipasangkan dengan siapa? Sebenarnya sebesar apa sih elektabilitas sejumlah tokoh yang digadang-gadang berpotensi jadi cawapres? Nah, saudara, berdasarkan survei terbaru yang dirilis lembaga survei indikator politik, nama Erick Thohir memiliki elektabilitas terbesar yakni 18,5%. Disusul dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan elektabilitas 16,9%, Sandiaga Uno dengan elektabilitas 11,8%, dan Agus Harimurti Yudhoyono dengan elektabilitas 11,4%. Nah, indikator politik juga membuat simulasi melalui survei sosok bakal capres dan cawapres jika disandingkan berdasarkan koalisi yang sudah terbentuk saat ini. Hasilnya, jika sosok Anies Baswedan dipasangkan dengan AHY, elektabilitasnya saat ini mencapai 22,1%. Lalu sosok Ganjar Pranowo jika dipasangkan dengan Erick Thohir, elektabilitasnya mencapai 37,6%. Nah, Prabowo Subianto jika dipasangkan dengan Cak Imin, elektabilitasnya mencapai 32,7%. Namun indikator politik juga mengungkap, saudara, elektabilitas bakal capres dan cawapres masih bergantung pada arah dukungan Presiden Jokowi. Kalau tren approval rating Presiden Jokowi masih tinggi, semua capres dan cawapres berlomba-lomba ingin mendapatkan berkahnya. Dan pada titik itu, Pak Jokowi akan sangat menentukan siapa yang menjadi capres dan siapa yang menjadi cawapres. Dan jangan lupa, sekali lagi, meskipun Pak Jokowi approval ratingnya turun sekalipun, karena pemilu diadakan pada saat beliau masih menjadi presiden, efeknya juga penting secara elektoral. Jadi lagi-lagi itu, kendati pendaftaran capres-cawapres tinggal menghitung bulan, dinamika koalisi partai politik masih dinamis dan masih sangat bisa dibongkar pasang. Belum lagi jika memang dukungan politik Jokowi masih berpengaruh dan ditunjukkan sang presiden kepada publik. Tapi sebaiknya memang para tokoh bakal capres dan cawapres ini tidak hanya berharap pada endorsement Jokowi, tapi juga mulai bisa beradu gagasan untuk meyakinkan publik bisa memimpin Indonesia. Kemeja putih garis-garis hitam yang jadi identitas Ganjar Pranowo dan pendukungnya kini juga dikenakan putra sulung Presiden Joko Widodo, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Meski demikian, Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan, masih ingin melihat reaksi publik terhadap citra kemeja Ganjar. Putra sulung Presiden Joko Widodo, yang kini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, berada di antara pendukung bakal calon Presiden PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Gibran mengenakan identitas pendukung Ganjar, yakni kemeja putih garis-garis hitam.
Gibran belakangan terlihat merapat ke Ganjar. Di sejumlah acara, Gibran hadir, termasuk di Bogor saat lari bareng Wali Kota Bogor Bima Arya yang mengundang Ganjar ke kota hujan tersebut Sabtu lalu. Sebelumnya, setelah mengantar Prabowo bertemu relawan di Solo, Jawa Tengah, Gibran santer dihubungkan sebagai pendukung Prabowo lawan Ganjar di Pilpres 2024. Sekarang, kemeja putih garis-garis hitam sudah menempel di tubuh Gibran. Kemeja diserahkan Ganjar kepada Gibran setelah lari bareng di Bogor akhir pekan lalu. Ini malah yang ngasih langsung Pak Ganjar ini, dijahitkan langsung beliau. Dikasih waktu di Bogor Mas? Iya, di Citeruk. Wes ya. Di antara yang mengenakan kemeja identitas pendukung Ganjar juga adalah Wali Kota Solo 2012-2020, FX Hadi Rudiatmo. Meski sudah diperkenalkan ke publik sejak pekan lalu, baju kampanye Ganjar menurut Puan Maharani, Ketua DPP PDIP, masih perlu menunggu respons publik. Puan berharap baju kampanye Ganjar dapat menjadi tren baru di masyarakat seperti saat Presiden Jokowi dengan baju kotak-kotaknya. Terus terang saya masih melihat dulu reaksi dari publik terkait dengan baju hitam putih tersebut. Kalau harapannya itu bisa akan menjadi satu tren baru seperti waktu Pak Jokowi periode pertama dengan baju kotak-kotaknya, kemudian dengan baju putihnya. Tapi ya ini kita lihat dulu, semoga apakah ini cocok ataukah nggak cocok, ya kita lihat dulu reaksi publik. Kita siap mengawal betul. Ya, baju kotak-kotak adalah seragam kampanye Joko Widodo yang legendaris. Dikenakan Jokowi sejak maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta dan Basuki Cahayapurnama, pendampingnya di pemilihan gubernur DKI Jakarta 2012 lalu. Baju yang disebut-sebut dibeli di Tanah Abang tersebut juga dibuat secara pesanan di para penjahit. Tak cuma untuk kampanye gubernur DKI Jakarta 2012, kemeja kotak-kotak juga mengantar Jokowi menjadi presiden 2014. Setelah jadi presiden, Jokowi lebih sering tampil dengan fashion baru, yakni kemeja putih lengan panjang yang bagian lengannya digulung. Seragam ini mengantar Jokowi jadi presiden di periode kedua pada 2019. Tak cuma presiden, para menteri juga mengenakan kemeja putih. Dan saat mengunjungi Bengkulu, Jokowi memuji pembuat kemeja putihnya saat itu, siswa sekolah menengah kejuruan Jambi. Saya tahu aja baju yang saya pakai ini juga produksi SMK Negeri 4 Jambi. Ini saya pakai. Saya pesan 2 bulan yang lalu, baru jadi langsung saya pakai. Tak cuma Jokowi, dan kali ini Ganjar yang ingin punya identitas seragam. Prabowo Subianto, pesaing Ganjar di pemilihan presiden 2024, juga punya identitas khas, yakni kemeja safari putih yang kerap dipakai Prabowo dan pendukungnya. Baju memang jadi identitas yang kerap menjadi pengenal karakter sang pemakainya, termasuk mengenali tipe pemimpin seperti apa yang bisa memimpin Indonesia pada 2024. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Tetap tingginya tingkat kepuasan publik, bahkan mencapai rekor tertinggi di atas 80%, merupakan fenomena yang baru terjadi pada masa Jokowi. Pada pemerintahan sebelumnya, ketika masa jabatan 2 periode akan berakhir, hanya separuh yang merasa puas. Berbeda dengan para pendahulunya, Jokowi tidak bersikap diam dan berpangku tangan dalam kontestasi untuk memilih pemimpin nasional berikutnya. Jokowi mendorong sejumlah tokoh untuk maju, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jokowi tidak ingin legasi pembangunan yang telah diletakkannya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayainya, bahwa para bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden yang ingin berlaga pun harus memperhitungkan faktor Jokowi. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi menjadi tantangan tersendiri ketika ingin menawarkan program kepada publik. Dalam survei tersebut, hanya 17,8% yang merasa tidak puas dengan
dengan kinerja Jokowi, dan diantaranya sebesar 1,0% yang menyatakan tidak puas sama sekali. Sisanya menjawab tidak tahu, tidak jawab sebanyak 0,8%. Survei Indometer dilakukan pada 5-10 Juni tahun 2023 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia yang dipilih secara acak bertingkat survei multi-stage random sampling. Margin of error survei sebesar kurang lebih 2,98% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.